Selamat pagi sahabat Kompas.com, kembali lagi bersama saya Zaki, video jurnalis Kompas.com. Saat ini saya berada di Pantai Tanjung Pasir atau di pos Angkatan Laut yang terletak di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Nah, siang nanti rencananya akan ada kegiatan pembongkaran pagar laut kembali yang ada di pesisir utara pantai Kabupaten Tangerang. Nah, ini merupakan pembongkaran kedua yang dilakukan oleh TNI AL dan khusus hari ini dilakukan secara bersama-sama dengan beberapa instansi seperti Kementerian KKP dan beberapa instansi lainnya. Nah, untuk menyukseskan pembongkaran pagar laut, TNI AL menerjunkan 3 tank amfibi yang telah dipersiapkan di pantai atau di pos AL yang ada di sekitar pantai Tanjung Pasir. Nah, sahabat Kompas.com bisa dilihat di sini ada 2 tank amfibi berjenis LVT-7. Tank amfibi ini merupakan tank amfibi jenis kendaraan tempur yang nantinya direncanakan akan mengangkut sejumlah pejabat TNI AL maupun pejabat terkait yang hadir hari ini. Nah, sahabat Kompas.com, saya mau menjelaskan sedikit terkait spesifikasi dari tank amfibi LVT-7 ini. Jadi tank amfibi LVT-7 ini merupakan kendaraan tempur yang mampu beroperasi di darat dan laut. Kemudian tank ini mampu mengakomodasi 3 awak ditambah 21 pasukan. Adapun LVT-7 ini dilengkapi dengan mesin Cummins VT400 berdaya 400 HP dengan kecepatan jelajah 43 km per jam. Untuk kecepatan rata-ratanya, tank ini bisa menempuh kecepatan rata-rata 12 km per jam dengan jarak jelajah hingga 480 km. Dan sahabat Kompas.com bisa dilihat tank amfibi Rampur LVT-7 ini sedang dipersiapkan oleh rekan-rekan TNI AL dari Kesatuan Marinir. Mereka sedang bersiap-siap sebelum nantinya diterjunkan ke area laut sebelum melakukan pembongkaran pagar laut. Ini bisa lihat sahabat Kompas.com. Dan untuk tank LVT-7 ini sendiri rencananya akan digunakan untuk menarik pagar-pagar bambu atau pagar laut yang memang berada di pesisir utara pantai di Kabupaten Tangerang. Jadi karena memang pada kegiatan pertama terlalu sulit untuk menarik pagar bambu menggunakan kapal nelayan, sehingga TNI AL menerjunkan tank amfibi ini untuk membantu penarikan pagar bambu yang berada di pesisir utara pantai Kabupaten Tangerang. Nah, jadi sahabat Kompas.com ini bisa kita lihat ya dari dekat bagaimana kegagahan dari tank amfibi yang akan diterjunkan oleh TNI AL untuk mencabut atau membongkar pagar-pagar laut. Dan nantinya juga tank amfibi LVT-7 ini akan dinaiki oleh beberapa pejabat. Jadi nanti ada beberapa pejabat TNI AL dari Kementerian KKP dan instansi terkait, mungkin dari Pemprov Banten, yang akan langsung meninjau pembongkaran pagar laut. Nah, bisa lihat di sahabat Kompas.com persiapan dari TNI AL belum menerjunkan tank amfibi jenis Rampur LVT-7 ini. Kemudian selain tank amfibi LVT-7 ini, ada juga satu tank amfibi lainnya. Ini bisa dilihat sahabat Kompas.com, ini ukurannya lebih kecil. Ini tank amfibi ini berbeda dengan 2 yang ada di depannya. Untuk tank ini merupakan berjenis kendaraan taktis atau rantis Kappa K61. Nah, ini merupakan salah satu alutsista milik TNI AL yang sudah cukup tua umurnya.
karena memang usianya diperkirakan sudah lebih dari 50 tahun. Nah, jadi tank amfibi KPK-61 ini sudah digunakan oleh TNI AL dalam beberapa operasi yang dilakukan di darat maupun di laut. Untuk KPK-61 ini kondisinya dibilang cukup baik. Meski usianya sudah cukup tua, tapi masih sangat gagah dan tidak ada atau tidak terlihat adanya kerusakan-kerusakan pada bodi-bodi tank. Dan sebagai informasi juga, tank ini sudah digunakan di beberapa medan pertempuran, karena ini merupakan peninggalan dari peperangan yang terjadi beberapa tahun lalu di beberapa negara di Asia Tenggara, salah satunya di Vietnam. Jadi memang ini tank yang cukup tua ya, sahabat kompas.com. Jadi bisa dilihat bagaimana persiapan TNI AL untuk pembongkaran pagar laut ini benar-benar serius, karena sampai mengerahkan 3 tank amfibi yang digunakan untuk menarik pagar-pagar laut. Jadi nantinya pagar-pagar laut tertanyap tidak ditabrak, tapi ditarik menggunakan tank-tank amfibi ini, entah menggunakan tali atau seperti apa, sahabat kompas.com. Nanti akan saya update kembali, karena nanti saya juga akan langsung live saat pembongkaran pagar laut dilakukan. Nah, sama seperti tank LVT-7 tadi, untuk tank KPK-61 juga nanti akan dihuni atau akan membawa beberapa pejabat dari TNI AL, Kementerian KKP maupun instansi terkait. Jadi memang 3 tank amfibi ini akan membawa sejumlah pejabat. Kalau dari kursi atau jumlah kursi yang ada, mungkin jumlahnya ada belasan orang yang bisa diangkut, sahabat kompas.com, karena ini cukup lebar ukurannya, sama seperti tank LVT-7 ini. Siap. Yang berapa tadi tak buka ya? Nah, selain menggunakan 3 tank amfibi, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan beberapa perahu ataupun kapal motor atau kapal karet, perahu karet yang memang sempat digunakan pada pembongkaran pagar laut edisi pertama yang dilakukan pekan lalu. Jadi jika pekan lalu hanya mengandalkan kapal-kapal nelayan, sahabat kompas.com, nih seperti yang saya gambarkan, seperti kapal-kapal nelayan yang ada di sana dan kapal karet atau perahu karet milik TNI AL, sekarang ditambah dengan atau diperkuat dengan 3 tank amfibi. Nah, ini tujuannya untuk apa? Karena waktu edisi pertama pembongkaran, TNI AL bersama nelayan itu mereka mengalami kesulitan atau kendala berarti, karena pagar-pagar laut yang sudah tertancap itu susah untuk dicabut atau sulit untuk dicabut karena sudah mengeras atau menyatu dengan pasir-pasir di dasar laut, sehingga kapal-kapal nelayan ini tidak kuat untuk menariknya, meskipun mereka sudah menggunakan beberapa mesin motor, atau kapal nelayan memiliki lebih dari 1 mesin motor. Maka dari itu, berkaca dari hal tersebut, berdasarkan evaluasi yang dilakukan, TNI AL akhirnya akan mengerahkan atau mempersiapkan 3 tank amfibi ini, sahabat kompas.com. Nah, ini kalau boleh saya gambarkan sedikit, ini tampaknya nanti bisa digunakan juga untuk menarik pagar bambu. Jadi mungkin kaila akan atau talinya akan ditaruh di atas ini, kemudian nanti akan dibantu diikatkan oleh perahu-perahu kecil atau perahu karet milik TNI AL. Setelah itu nanti ditarik oleh kapal atau oleh tank amfibi ini. Nah, sahabat kompas.com,
Nantinya pada pembongkaran pagar laut edisi kedua ini ada sejumlah pejabat yang hadir. Jadi jika pada edisi pertama hanya dihadiri oleh Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut 3, rencananya KSAL atau Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali juga akan hadir. Kemudian Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono juga dijadwalkan akan hadir. Jadi memang sejumlah pejabat akan bersatu untuk bersama-sama membongkar pagar laut yang meresahkan, yang merugikan terutama para nelayan. Karena memang tak sedikit para nelayan mengeluh semenjak adanya pagar laut ini mereka harus memutar ketika ingin mencari ikan di laut karena terhalang oleh pagar-pagar laut ini. Nah, jadi sahabat kompas.com, nantikan terus update selanjutnya dari saya, karena nanti saya akan melakukan siaran langsung kembali saat TNI AL bersama nelayan dan instansi terkait melakukan pembongkaran laut jilid 2. Nantikan terus live selanjutnya di website kompas.com maupun di Facebook Live kompas.com. Saya Zaki Nurcahyo, video jurnalis kompas.com pamit undur diri. Terima kasih.